Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Slahiyati, NIM 20070160025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nurul Aulia, NIM 20070160005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintas Wahyuning Karimah, NIM 20070160017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azhara, NIM 20070160021. Nama saya Isnaini Slahiyati, NIM 20070160025. Saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan, sejarah psikologi perkembangan, dan tokoh-tokoh psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah sebuah studi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogeni, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya dari masa konsepsi hingga menjelang akhir hayat. Sejarah psikologi perkembangan. Di abad ke-16, anak merupakan miniatur orang dewasa. Anggapan ini tampak bahwa semua keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang tampil di kemudian hari setelah dewasa merupakan bawaan sejak lahir. Di abad ke-17, isi kejiwaan anak dilahirkan ibarat secari kertas kosong, di mana pengalaman dan pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangan anak. Di abad ke-18, sejak lahir, anak adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi. Anak harus dibiarkan untuk memperoleh pengetahuan dengan caranya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Di abad ke-19, penelitian yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan anak. Di abad ke-20, memperkenalkan prinsip-prinsip classical conditioning, yaitu menjelaskan perkembangan tingkah laku. Menurutnya, prinsip-prinsip belajar dan prinsip conditioning dapat diterapkan. Dan sekarang, periode anak dipandang sebagai masa yang unik, tidak sama dengan masa selanjutnya. Perhatian dan kebutuhan anak, misalnya dengan adanya undang-undang anak. Tokoh-tokoh psikologi perkembangan diantaranya Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov, Emil Kraepelin, Sigmund Freud, Alfred Binet, Alfred Adler, Carl Jung, John Watson, Max Wertheimer, Henry A. Murray, Jean Piaget, dan Carl Rogers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nurul Aulia, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan, yakni sejarah atau latar belakang psikologi perkembangan. Latar belakang sejarah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan diri masa konsepsi atau pranatal sampai mati. Psikologi perkembangan lebih mempersoalkan tentang faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi di dalam diri kepribadian itu sendiri. Titik berat yang diberikan oleh para psikolog perkembangan ada pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Berikutnya yakni sejarah psikologi perkembangan. Sejarah psikologi perkembangan dimulai dari ketertarikan bahasan masa anak, berlanjut ketertarikan kajian masa remaja, dan ketertarikan kajian masa dewasa dan tua. Latar belakang sejarah psikologi perkembangan. Pada awalnya, psikologi perkembangan mengkhususkan diri pada masa usia. Pada psikologi perkembangan melewati sejarahnya dan sangat panjang, sehingga dibagi menjadi 3 periode. Periode awal dimulai dari minat awal dalam mempelajari psikologi perkembangan pada anak. 2. Sebagai dasar-dasar secara ilmiah dalam psikologi perkembangan. 3. Muncul psikologi perkembangan secara modern. Berikutnya yakni akar historis psikologi perkembangan. Dimulai dari minat awal mempelajari perkembangan anak. Tokoh tersebut yakni Plato. Plato berpendapat potensi individu ditekan oleh faktor keturunan. Sejak lahir, anak memiliki bakat kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuh dan pendidikan.
Pada akhir abad ke-17, John Locke, kejiwaan anak ketika dilahirkan ibarat secari kertas yang masih kosong. Pada abad ke-18, menurut Jean-Jacques Rousseau, sejak lahir anak adalah makhluk aktif dan suka bereksplorasi. Anak yang lahir sudah membawa segi-segi moral, yakni hal-hal mengenai baik dan buruk, benar dan salah yang dapat berkembang secara urut. Berikutnya yakni pembentukan psikologi perkembangan secara alamiah, dipengaruhi oleh Darwin. Darwin berpendapat, anak merupakan suatu sumber yang kaya akan informasi tentang sifat dan ciri-ciri manusia. Dengan mempelajari tingkah laku perkembangan anak, bisa mengetahui asal-usul manusia. 3. Munculnya studi psikologi perkembangan modern. Tokoh tersebut yakni J.B. Watson dengan teori behaviorisme, yakni prinsip-prinsip belajar dapat diterapkan dalam semua perkembangan psikologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Swahyuning Karimah, NIM 20070160117. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi mengenai sejarah perkembangan bayi dan anak. Pada zaman dahulu, sejarah psikologi perkembangan bermula ketika para ahli mulai berpikir tentang hakikat anak, bahwasanya anak merupakan miniatur orang dewasa, sehingga anak diperlakukan layaknya orang dewasa. Namun pernyataan itu dianggap keliru dan ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Berbagai aliran filsafat mengenai perkembangan anak, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran naturalisme. Aliran empirisme, anak lahir sebagai papan kosong atau tabula rasa, yaitu karakteristik perilaku anak ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau bawaan tidak terpengaruh sama sekali. Yang kedua, aliran nativisme, anak membawa dosa asal yang menentukan perkembangan anak. Anak dipandang lahir ke dunia sebagai makhluk yang jahat. Maka dari itu, pada aliran nativisme, tujuan orang tua merawat anak yaitu supaya memberikan penyelamatan dan menghapus dosa dari kehidupan anak itu sendiri. Yang ketiga, aliran naturalisme, anak membawa kebaikan alami. Potensi baik ini berkembang dengan cara melihat, berpikir, dan merasa tentang alam. Alam yang dimaksud seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, sejarah isu aging. Ada mitos setiap orang sebenarnya dianugerahi keabadian, tetapi anugerah itu dicabut karena manusia melanggar ketentuan dari Tuhan. Maka dari itu, untuk melanggengkan hidupnya, manusia melakukan sesajen, berdoa, dan lainnya. Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani bernama Epicurus mengajak agar orang bersikap positif terhadap kematian, karena hal itu dapat meredakan rasa takut manusia terhadap kematian. Pengamatan orang Yunani juga melakukan pengamatan bahwa orang yang meninggal akan hilang suhu tubuhnya. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin bereksperimen menghidupkan kembali ayam yang mati dengan menyengat tubuh ayam dengan kilatan listrik. Tahun 1777, salah satu tokoh Lifespan Approach bersama Johann Teten dari Jerman mempublikasikan 2 buku yang membahas manusia dan perkembangannya. Tahun 1842, ilmuwan Belgia bernama Adolphe Quentelet menyatakan bahwa aging dapat diteliti secara empirik dan dipengaruhi faktor hereditas serta lingkungan. Pada abad ke-20, saat nutrisi, sanitasi, dan pengetahuan medis mengalami peningkatan yang signifikan, maka mulailah harapan hidup dan meningkat pula. Lalu, lahirlah ilmu yang bernama gerontologi yang mempelajari tentang aging yang dipelopori pertama kali oleh Elie Marchenikoff tahun 1903 di Pasteur Institute of Paris.
Lalu, pada tahun 1945, didirikanlah Himpunan Masyarakat Geontologi dengan kegiatan riset dan pemikiran tentang masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azhara dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang pengaruh Darwin dan Wood dalam psikologi perkembangan. Pengaruh Darwin dalam psikologi. Charles Robert Darwin dikenal sebagai penemu teori evolusi. Darwin membahas mengenai adaptasi dan seleksi alam yang bisa terjadi karena variasi dan warisan. Dampak umum teori Darwin dapat dilihat dari psikologi perkembangan yang membahas sifat manusia dari baru lahir hingga dewasa. Beberapa topik yang ditangani oleh psikologi yang bersentuhan dengan ide-ide Darwin adalah sebagai berikut. 1. Sikap naluriah manusia dalam teori evolusioner. Contoh hubungan antara psikologi dan sikap naluriah dalam teori evolusioner adalah perilaku tolong-menolong yang dilakukan manusia pada saat ini, yaitu untuk bertahan hidup pada saat pandemi sekarang antara dokter dan masyarakat. Tolong-menolong ini selaras dengan teori evolusioner yang mengatakan bahwa tujuan makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, perilaku adaptif. Manusia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru agar dia bisa terus hidup dan mempunyai keturunan. Contoh, ketika manusia berada di lingkungan baru, ia harus melakukan perubahan baik itu perilaku, tata cara bicara, agar bisa diterima di lingkungan baru. Mitos pikiran yang mengerti segalanya. Ada saatnya kita berpikir bahwa rasionalitas adalah inti dari aktivitas mental manusia. Dengan usaha kesabaran dan pengembangan alat yang tepat, kita harus memahami hampir semua hal yang mengelilingi kita berkat penggunaan akal. Sama halnya dengan psikologi tingkah laku manusia didasari atas pikiran mereka. Pengaruh Wood dalam psikologi. Wilhelm Wood dikenal sebagai bapak psikologi modern. Menurut Wood, psikologi adalah ilmu yang menyelidiki pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, panca indera, pikiran, dan kehendak. Wood juga pertama kali yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Berkatnya juga, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kontribusi Wilhelm Wood dalam psikologi. Yang pertama, teori proses. Wood menjelaskan sebuah teori proses bahwa perubahan mental seseorang berdasarkan proses yang dirasakan. Proses tersebut berhubungan dengan persepsi, kognisi, emosi, dan motivasi. Yang kedua, psikologi general. Menurutnya, psikologi merupakan keilmuan yang utuh. Tidak seperti dengan fisiologi yang hanya melihat secara fisik saja, tetapi perlu mempertimbangkan faktor mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga, kultural psikologi. Menurut Wood, budaya sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan sangat erat dengan keadaan mental seseorang. Yang keempat, neuropsikologi. Ia sangat percaya pada fungsi neurologis manusia terhadap perilaku manusia. Perkembangan kognisi manusia dan psikologi kognitif menjadi cikal bakal. Dari sini, Wood juga menciptakan modeling neuropsikologis untuk melibatkan interaksi antara sensoris, motoris, cerebral cortex, emosi, kognitif, dan motivasi. Model tersebut menjadi landasan dalam perkembangan neuropsikologis. Terima kasih.